ada temen seangkatan gue ini yang ngolesin darah haid ke mukanya biar jadi cantik. Dan emang cewek ini emang bener-bener cantik cuy, cantik banget. Kayak seolah tuh kayak misalkan cowok nggak kenal dia tuh kayak nggak mungkin gitu loh. Dia tuh bener-bener kayak terkenal gitu di sekolah. Halo, dengan Erni di sini. Selamat datang di zona kelam. Halo. Selamat datang di zona kelam, zona dimana kamu serasa di suasana yang sangat mencekam. Bareng gue Erni Jebel, dimana gue bakal bacain cerita-cerita horor yang kalian kirim di DM Instagram. Jadi buat kalian yang pengen ceritanya diceritain ulang di TikTok ataupun di YouTube, kalian bisa langsung kirim aja di DM Instagram. Nggak usah pakai nanya, kak boleh cerita nggak usah pakai kayak gitu ya, biar kita menghemat waktu gitu ya. Jadi kita mulai ceritanya sekarang. Cerita kali ini datang dari salah satu followers TikTok juga, dia bernama Ferry Rudianto. Dan ini mungkin bisa dikatakan cerita season 2 darah haid ya. Jadi emang ceritanya hampir mirip-mirip gitu, cuman ini agak beda gitu. Lanjut. Jadi ceritanya gini, kakaknya Ferry kan cewek. Nah, dia kan mau nikah sama abang iparnya Ferry. Sebelum ketemu sama kakaknya Ferry ini, abang iparnya Ferry ini pernah pacaran sama cewek Padang. Karena kebetulan abang iparnya Ferry ini, dia kan orang Padang, sedangkan Ferry ini orang Jawa Timur. Jadi mungkin sebelum nikah nih ya kan, tapi hubungannya udah mulai serius nih ya. Kakaknya Ferry tuh nanya gitu, gimana kamu sama mantan kamu? Terus dijawab dong sama abang iparnya Ferry, ya hubungan aku sama dia udah selesai, nggak ada urusan apa-apa lagi. Ibaratnya udah clear gitu, nggak usah ngekhawatirin apapun. Nah, setelah beberapa tahun nikah nih ya sama abang iparnya Ferry, ada yang aneh. Setelah bertahun-tahun nikah, kakaknya Ferry ini kagak kunjung hamil juga. Dan abang iparnya Ferry ini sakit-sakitan, dan itu sakit parah. Dan setelah dicari tahu, ternyata abang iparnya Ferry ini diguna-guna oleh mantan pacarnya dulu. Sangat bingung, kok bisa sih? Kok bisa? Ternyata usut punya usut, dulunya itu pas masih pacaran, si mantan pacarnya ini suka ngasih kopi dicampur sama darah haid. Kenapa bisa tahu? Jadi abang iparnya Ferry ini diruqyah. Dan lu tau gak sih, sebelum diruqyah ini, jadi si ceweknya ini pergi ke dukun buat guna-guna lah ya. Jadi pas kakaknya diruqyah ini kayak dukun sama ustadz, jadi kayak bentrok gitu loh guys, gontok-gontok. Dan setelah diruqyah, alhamdulillahnya abang iparnya Ferry ini berangsur membaik ya, jadi sembuh gitu loh. Dan alhamdulillahnya setelah itu kakaknya juga udah bisa mempunyai anak, dan alhamdulillahnya berakhir bahagia ya. Sebenarnya itu ceritanya hampir mirip sama yang gue upload di TikTok juga, cuman mungkin ceweknya nggak sampai mati, nggak sampai jadi hantu ya. Oh ya, gue juga sempet salvok sama komen-komenan yang ada di video tersebut, dimana banyak yang komen kayak gini, kalau di tempat aku namanya hantu sandah katanya gitu. Gue cari tahu dong, apa itu hantu sandah? Dan ternyata wow, jadi itu kayak semacam urban legend kayak gitu loh. Ceritanya zaman dulu, tapi emang banyak versinya ya. Tapi yang gue tahu satu versi itu dimana ada seorang wanita yang berstatus janda kembang ya, dimana dia tuh cantik banget parasnya. Nah, dia ini dinikahkan oleh seorang juragan desa tersebut, dimana juragan itu mempunyai banyak banget harta. Dan alhasil cewek ini mau gitu dinikahkan meskipun jadi istri keempat. Karena si cewek ini takut gitu kalau suaminya itu nggak sayang dan nggak cinta lagi kayak dulu. Karena semakin lama kan pasti dia semakin tua gitu, nggak seger lagi kayak dulu. Alhasil dia tuh kayak kepikiran, gimana nih supaya suami aku tetap sayang sama aku. Nah, dia carilah itu seorang dukun, dimana dukun tersebut tuh menyarankan si cewek ini supaya ngasih makanan yang dicampur pakai darah haid. Nah, waktu itu kan kebetulan belum ada pembalut ya, belum ada yang namanya pembalut. Biasanya tuh pakai kain gitu yang sering kita sebut namanya cangcut. Nah, cangcut tersebut kan ada darahnya nih ya. Pas si cewek ini ngasih kopi ke suaminya, sebelumnya dia tuh ngasih perasan darah haid dari cangcut tersebut.
terus dihidangkan lah buat suaminya. Itu nggak cuma sekali 2 kali tapi sering banget, dan alhasil bener dong dia tuh tambah disayang sama suaminya. Yang namanya bangke nih ya pasti kecium juga gitu. Jadi istri-istri yang lainnya ini kayak mencurigai si cewek ini pasti naruh sesuatu sama makanan tersebut, dan ternyata tahu dong, istri-istrinya tahu kalau si cewek itu ngasih darah head ke makanannya suami itu. Istri-istri lainnya lapor lah tuh ke suaminya, mas gini. Tapi suaminya malah nggak percaya, dan hasil mereka dicerai semua, dan si cewek ini dijadikan istri satu-satunya juragan tersebut, dan makinlah disayang tuh ya sama suaminya. Singkat cerita suaminya ini meninggal karena emang udah sakit-sakitan ya, dan alhasil harta bendanya itu diwariskan ke istrinya. Jadi istrinya ini mendapatkan warisan dari sang suami ya. Nah, singkat cerita nih cewek ini mulai sakit-sakitan ya, dan akhirnya meninggal. Nah, setelah cewek ini meninggal, banyak banget teror-teror yang terjadi di desa tersebut, dimana banyak banget warga yang bersaksi kalau mereka ini mendengar suara-suara tangisan. Kayak suara tangisan bener-bener kayak terseduh-seduh gitu loh. Jadi kayak dia tuh kayak menyesali sesuatu, dan ternyata itu adalah hantu wanita itu, dimana dia tuh kayak menyesali perbuatannya. Dia tuh kayak ngerasa bersalah kepada suaminya, tapi nerornya ke warga gitu, nggak paham juga tuh ya. Dan lo tahu nggak sih, katanya tuh banyak banget warga yang bersaksi kalau mereka ini ngelihat hantu wanita itu tuh di mulutnya tuh kayak tersumpal cangcut yang berlumuran darah. Jadi cerita tersebut sebenarnya kayak urban legend dari Kalimantan, dan gue juga baru tahu tadi ya. Ternyata ngeri banget semua. Jujur gue baru tahu kalau emang darah head ini bisa buat magis-magis kayak gitu tuh sejak waktu gue tuh kayak ngelihat ada di Facebook itu kayak ada yang viral gitu loh ya. Jadi ada seorang TKW yang dia mempunyai seorang majikan yang galak banget. Kalau nggak salah itu tuh kejadiannya di Arab atau enggak di mana ya, di Arab kalau nggak salah. Nah mungkin karena dia tuh kayak aduh gimana sih biar bikin majikan aku baik sama aku, katanya kan gitu. Karena emang biasanya nih ya, gue nggak bisa munafik juga sih, biasanya nih kalau sebelum berangkat nih ya ke luar negeri itu ada aja gitu kayak dibawain sesuatu, atau enggak kayak datang ke tempat yang apa gitu loh, biar pas di luar negerinya tuh kayak gitu lebih enak kerjanya, atau enggak pasang susuk gitu loh ya. Balik lagi ke TKW itu, jadi TKW itu kan kayak ngasih teh terus dicampurin sama darah haidnya. Nah salahnya dia nih ya, dia tuh langsung masukin cangcut-cangcutnya juga cuy ya, sidi-sidinya juga ke teko. Dan menurut gue airnya pun mirip banget sama teh, kayak apa ya, lu tau gak sih kayak teh jangkar, teh hitam gitu loh, kayak gitu. Dan pada saat itu ketahuan dong sama majikannya, ini apa katanya gitu. Langsung lah tuh dilaporin kayak semacam apa ya, polisi atau bukan ya, iya kayak semacam polisi. Terus langsung dibawa, digiring. Sebenarnya kasihan sih, dia tuh kayak ngerantau gitu buat ngadu nasib, tapi sayangnya emang dia salah kaprah aja sih. Kenapa pakai hal-hal yang cara kayak gitu? Sebenarnya banyak banget cara-cara buat ngeluluhin hati bos gitu, nggak pakai cara kayak gitu. Nih ya, gue kasih tahu, gue kan TKW Taiwan ya. Nah, gue kasih tahu dark side-nya. Jadi kebanyakan orang-orang yang mau kerja di luar negeri itu biasanya itu datang dulu ke orang-orang yang bisa, entah itu ustadz, entah itu dukun ya, entah itu dikasih sesuatu, atau yang paling parahnya ada yang nekat pasang susuk, kita nggak tahu ya. Cuman emang gue sendiri jujur li, gue ini disuruh sama orang tua gue, udah kamu datang dulu biar kamu dikasih wejangan. Gue tau udah tuh dikasih wejangan apa, tapi yang gue dapat itu cuman dikasih apa ya, air kayak doa-doa kayak gitu. Udah sih gitu doang, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi balik lagi gitu ya, yang namanya kerja itu kan nasib-nasiban gitu loh ya. Meskipun kita udah berusaha datang ke 1000 dukun pun, kalau emang Tuhan belum menghendaki kita dapat kerjaan yang enak ya kayak gitu. Dan kadang nih ya, kalau ada orang yang pasang susuk nih ya, jadi kan kalau disusuk itu kan pasti ada makhluknya ya. Ketika dia masuk ke sebuah penampungan TKI, di penampungan TKI itu kan banyak banget cerita-cerita horor, dimana setiap penampungan TKI itu banyak banget penghuninya
Jadi misalkan kayak gini ya, gue misalkan pasang susuk nih ya, di susuk itu kan pasti ada makhluknya ya. Nah pas masuk penampungan TKI ini, gue masuk, nah gue ini energinya bentrok sama energi yang ada di tempat itu yang menyebabkan terjadinya kesurupan, dimana energi kita yang kita bawa ini nggak sama yang energi di situ, jadi kayak bentrok gitu. Pernah waktu dulu juga kayak ada calon TKI gitu loh ya, dia tuh sering banget kesurupan, terus usut punya usut ternyata dia tuh pasang, dan makhluk halus yang ada di situ tuh kayak ngerasa kurang nyaman atas hadirnya dia kayak gitu. Kadang nih ya gue tuh ngeluh gini, dimana gue capek banget skincarean tapi nggak glowing, beli skincare ya mahal-mahal, glowing kagak, miskin iya. Ketika skincare tidak bekerja, susuklah rencana selanjutnya. Bercanda. Tapi serius jangan dicoba ya guys, banyak banget resiko yang bakal kalian dapat. Ngomong-ngomong tentang persusukan, next time gue bakal bahas lebih detail lagi tentang persusukan. Balik lagi ke darah head ya. Jadi pas video itu kan banyak banget yang nonton gitu loh ya, terus juga banyak banget yang komen. Gue salpok sama satu komen yang kayak bikin gue inget sesuatu gitu loh. Jadi dia tuh komen kayak gini, "Kak, pernah denger istilah darah head yang diolesin ke muka nggak?" Anjir, gue inget sesuatu. Jadi dulu itu waktu masih SMP nih ya, ada mitos yang beredar kalau darah head itu diolesin ke muka biar jadi cantik. Bukan cantik sih, tapi kayak semacam membuka aura kita gitu loh, biar orang-orang lihat gitu kayak seneng gitu, suka kayak gitu. Tapi itu diolesinnya pakai darah haid pertama banget kamu haid. Nah katanya nih ya, ada temen seangkatan gue ini yang ngolesin darah head ke mukanya biar jadi cantik. Dan emang cewek ini emang bener-bener cantik cuy, cantik banget. Kayak seolah tuh kayak misalkan cowok nggak kenal dia tuh kayak nggak mungkin gitu loh. Dia tuh bener-bener kayak terkenal gitu di sekolah. Tapi itu cuman isu doang sih, gue juga nggak tahu bener atau kagak. Tapi dia emang cantiknya beda cuy, kayak beda aja gitu ngelihatnya. Kadang kan ada cewek cantik ya, tapi ya udah cantik doang. Tapi kalau gue ngeliat nih cewek bener-bener kayak auranya tuh beda. Gue tuh ngeliat dia tuh kayak nggak bosen-bosen gitu loh. Kalau gue cowok nih, gue pasti suka sama nih cewek. Tapi sayang gue cewek, jadi kalau ngeliat nih anak ya berasanya tuh kayak iri dengki gitu loh. Gue kok bisa gitu cantik banget, gue kagak. Dan kadang gue suka kasihan sama cewek cantik, dia tuh banyak banget musuhnya dan banyak banget kakak kelas kayak nggak suka gitu loh. Terus juga kadang suka dilabrak-labrak nggak jelas sama kakak kelas, nggak paham juga tuh ya. Tapi gue nggak percaya sih kalau dia ngolesin darah ke mukanya. Kalau mungkin puasa Senin Kemis gue percaya, soalnya gue pernah nyaksiin banget sih, dia tuh suka banget yang namanya puasa Senin Kemis, terus juga kayak puasa muti. Gue juga pernah kayak mergokin dia, bukan mergokin sih, kayak semacam kita lagi kumpul gitu ya, kita kan lagi kayak makan-makan cemilan gitu loh ya. Nah sedangkan dia ngeluarin kayak plastik, terus isinya nasi putih doang cuy. Gue kadang iri gitu, kok dia bisa gitu nggak tergoda sama batagor mamang-mamang yang ada di sekolah. Padahal batagor mamang-mamang di sekolah tuh enak. Jujur gue nih selalu dikasih tahu sama nenek gue, kamu itu anak gadis, banyak-banyakin puasa sunnah katanya gitu. Terus kayak puasa muti. Terus gue kayak aduh males banget. Nih ya gue punya cerita nih ya, pas waktu gue denger isu darah head diolesin ke muka itu, bukan ke muka sih, jadi ke alis gitu loh guys. Jadi olesin, terus diolesin ke alis, terus dipeletin lagi ke depan pintu. Gue nggak paham itu analogi dari mana, gue nggak paham juga tuh. Pas SMP nih ya, gue kan udah head dari sejak kelas 6 SD. Nah temen gue si A ini dia juga udah head pas waktu SD. Terus temen kita nih si B ini, dia itu baru pertama kali head pas di SMP itu. Terus gue nanya dong sama si A, lu pernah denger mitos ini enggak? Terus dia bilang, iya sih pernah, tapi sayang katanya gitu, gue udah head pas waktu SD. Terus gue bilang dong, sama dong. Terus gue bilang lagi kayak gini, lu tau nggak temannya kita si B hari ini dia pertama kali head loh, apakah kita kasih tahu aja? Terus gue berharap cemas gitu ya, udah jangan. Terus tiba-tiba teman gue ngomong kayak gini, udahlah nggak usah, biar kita sama-sama jelek gitu. Tapi
misalkan gue kasih tahu ke teman gue si Benny, kayak dia nggak bakal mau dia ngelakuin kayak gitu, karena dia tahu dia juga lumayan agamis juga orangnya, dia nggak bakal mau hal-hal yang kayak gitu. Sumpah sih kayak ada-ada aja gitu ya cerita-cerita di SMP ini kayak ngaco, karena emang menurut gue SMP ini bener-bener kayak masih bocil gitu loh. Oke guys, segitu aja ceritanya. Mohon maaf video pertama ini mungkin gak terlalu serem ya. Semoga kedepannya gue juga bakal upload juga sering-sering di YouTube dengan durasi yang sangat panjang. Sekali lagi buat kalian yang pengen ceritanya gue sampein lagi ke TikTok ataupun di YouTube, kalian bisa langsung DM Instagram gue @erni_jebel. Langsung kirim aja cerita kalian, gak usah pakai nanya-nanya lagi, langsung kirim. Nanti gue juga bakal baca gitu, karena gue kan kayak gak mungkin gitu loh on time di Instagram, gue juga kerja. Dan gue mau ngucapin banyak-banyak berterima kasih kepada kalian yang udah suka sama konten-konten gue. Oke, kalau gitu gue mau pamit undur diri, dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Bye-bye.